Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut untuk pembahasan soal untuk soal nomor 5 di sini ada akar-akar. Ingat sebelumnya kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangi dari bentuk akar, kita harus mencari akar yang sejenis terlebih dahulu. Di sini akarnya berbeda-beda, ada akar 48, akar 27, akar 12. Otomatis kita harus menyederhanakan dulu dengan cara memperkecil akarnya. Kita cari perkalian yang dimana salah satunya harus mengandung nilai atau suatu angka yang dapat diakar kuadratkan. Oke, mulai dari akar 48. Mulai sama dengan 2 akar 48 kita ubah menjadi perkalian. 48 kita ingat nilai pangkat 2 itu dimulai dari 1 pangkat 2 1. 2 pangkat 2 itu kan 4. Kita tulis di sebelah sini. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 3 pangkat 2 itu 9, dan lain seterusnya. Kita mulai dari yang bilangan kecil. 1 nggak usah kita hitung karena itu sama saja. Kita mulai dari 4. Kita hitung kira-kira akar 48 apakah dapat dibagi 4, ternyata bisa, yaitu nilainya 4 kali 12. Itu nilai dari 48 diubah menjadi perkalian 4 kali 12. Kemudian akar 27 ketika kita lihat bagi 4 bisa atau tidak, ternyata tidak bisa. Berarti kita lanjut ke selanjutnya, ada 9, apakah bisa dibagi 9, ternyata bisa. 9 kali 3. Terus ditambah akar 12, tadi juga sama, bisa dibagi 4, berarti 4 kali 3. Tinggal berdasarkan sifat akar, ini kan bisa dipecah, akar 4 dikali akar 12. Yang ini pun jadi 5 akar 9 kali akar 3 tambah akar 4 kali akar 3. Tinggal kita sederhanakan, 2 dikali akar dari 4 adalah 2, jadi 2 dikali 2 kali akar 12 dikurangi 5 kali akar dari 9 bernilai 3 kali akar 3 tambah akar dari 4, 2 akar 3. Sederhanakan jadi 4 akar 12 dikurangi 15 akar 3 ditambah 2 akar 3. Untuk selanjutnya kita lihat di sini ada yang udah sama tapi ada yang beda. Kita fokus ke yang beda. 12 masih bisa disederhanakan menjadi 4 dikali 3. Yang sudah sama berarti artinya kita bisa fokus ke angka depannya. Ada 15 sama 2. 15-nya negatif, 2-nya positif. Berarti negatif 15 tambah 2 yaitu negatif 13. Karena sama-sama sudah akar 3 berarti negatif 13 akar 3. Kemudian selanjutnya yang ini berdasarkan sifat 4 kali akar 4 kali akar 3 dikurangi 13 akar 3 menjadi 4 dikali 2 akar 3 dikurangi 13 akar 3. Berarti 4 kali 2 8 akar 3 dikurangi 13 akar 3. Jadi jawabannya 8 kurangi 13 yaitu min 5 akar 3. Berarti kita dapat jawabannya adalah min 5 akar 3 untuk yang nomor 5. Selanjutnya untuk yang nomor 6, ini kemarin keluar pada saat ulangan harian di bagian esai. Banyak yang keliru karena mungkin banyak yang lupa terhadap sifat. Ini sebenarnya sangat mudah. Kalian perhatikan di sini. Perhatikan ke dalam bentuk polanya dulu terlebih dahulu. Di sini di sifat ini yang saya kasih logo ya, ada angka 2. Di sini pun sudah ada angka 2. Artinya kita bisa langsung saja pakai sifat ini. Tinggal kita langsung pakai. Di sini 24 itu A kali B, di sini 10 itu A tambah B. Berarti bagaimana? Berarti kita dapat kesimpulan bahwa A kali B itu 24. Kemudian A tambah B sama dengan 10. Berarti kita harus mencari perkalian yang dimana kalau dikalikan itu 24, tapi kalau dijumlahkan adalah 10. Mulainya dari penjumlahankah? Apa dari perkaliankah? Kita mulai dari perkalian, karena kalau pakai perkalian itu lebih mengerucut. Bilangan, dua buah bilangan yang menghasilkan bilangan 24 ketika dikalikan ada beberapa pasangan. Yang pertama bisa 4 dengan 6, bisa 2 dengan 12, 3 dengan 8. Itu semua dikalikan hasilnya 24. Sekarang tinggal kita pilih mana nih di antara beberapa opsi ini
yang kalau dijumlahkan berhasil untuk menghasilkan angka 10. Ketika dihitung 4 tambah 6 ini 10. Kemudian 2 tambah 12 itu 14. 3 tambah 8 itu 11. Ternyata yang menghasilkan 10 jika dijumlahkan yaitu pasangan 4 dan 6. 4 kali 6 24, kemudian 4 tambah 6 itu 10. Jadi ada dua bilangan yang kita pilih, 4 dan 6. Tinggal kita menentukan, berarti A-nya itu yang lebih besar. Berarti 6 itu sebagai A, B itu sebagai yang lebih kecil. Berarti B di sini adalah 4. Itu kan tinggal dijawab seperti ini. Berarti akar dari 10 tambah 2 akar 24 sama dengan yang besar terlebih dahulu kita tulis akar 6, akar 4. Di sini operasinya adalah penjumlahan, berarti tinggal kita ganti di sini pun penjumlahan. Jadi jawabannya adalah akar 6 plus akar 4 atau disederhanakan menjadi akar 6 plus 2. Jadi jawabannya adalah akar 6 plus 2. Oke, untuk soal selanjutnya di sini ada tentang merasionalkan akar. Tujuan dari merasionalkan itu menghilangkan akar pada penyebut, otomatis nanti akarnya akan hilang. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan sekawan. Di sini ada bentuk akar 2 per akar 5 plus akar 4. Kita fokus ke penyebutnya. Ada akar 5 plus akar 4. Kali sekawan itu dikalikan dengan lawan operasionalnya. Di sini operasinya pakai penjumlahan plus akar 4. Berarti kali sekawannya kita mengubah yang tadinya plus positif jadi negatif. Akar 5 min akar 4 per akar 5 min akar 4. Tinggal kalikan seperti biasa. Kita bisa menulis seperti ini kan? Mohon maaf ada kesalahan, nulis akar 2 dikali pakai dalam kurung akar 5 min akar 4 boleh saja per. Nah ini cara cepatnya, yang sama nilainya kita kalikan akar 5 kali akar 5. Ingat, dua buah akar dikalikan jika nilainya sama, tinggal diusir aja akarnya. Berarti akar 5 kali akar 5, 5. Kemudian di sini ada plus, ada minus. Kita kalikan plus kali minus itu minus. Kemudian ada juga akar 4. Akar 4 kita kalikan juga. Ingat, kedua buah akar yang dikalikan nilainya sama, tinggal dihilangkan akarnya. Akar 4 kali akar 4 berarti hasilnya 4. Tinggal kita sederhanakan, ini kali pelangi 2, akar 2 dikali akar 5 berarti 2 dikali 5, 10 dalam akar 10. Akar 2 dikali min akar 4 berarti min akar dari 2 kali 4, 8. Per 5 kurangi 4, 1. 1 ya sudah, nggak usah ditulis, tinggal kita sederhanakan 10. Akar 8 itu adalah 4 kali 2. Berarti seperti ini. Berarti akar 10, akar dari 4 adalah 2, berarti akar 10 min 2 akar 2. Berarti jawabannya adalah akar 10 min 2 akar 2 untuk yang nomor 7. Seperti itu. Oke, kita satu nomor yang nomor 8 sekarang untuk selanjutnya. Ini tentang persamaan eksponen, persamaan dua buah bilangan berpangkat. Ingat, sifat berpangkat itu boleh disamadengankan pangkatnya bernilai sama jika basisnya sama. Kita perhatikan, ini ternyata basisnya sudah sama. Sudah aman, berarti kita bisa dapat kesimpulan langsung. Pangkat sama dengan pangkat. Di sini pangkatnya, yang sebelah sini pangkatnya akar 2x plus 1/3, yang sebelah sini pangkatnya 7/3. Enggak apa-apa, meskipun rumit, tulis saja akar 2x plus 1/3 itu berarti nilainya sama dengan 7/3. Tulis akar 2x. Oke, 1/3 supaya hilang, kita gabungkan dengan bilangan juga yang di ruas kanan. Berarti tinggal kita pindahkan dengan syarat harus berubah tandanya, awalnya positif jadi negatif, 1/3. Kita sederhanakan akar 2x sama dengan 7 kurangi 1. Kenapa langsung dikurangi? Karena bawahnya sudah sama-sama angka 3 penyebutnya. Tinggal kita kurangi pembilangnya, 7 kurangi 1 per akar 3. Kita lanjut sebelah sini. Oke, artinya akar 2x sama dengan
7 kurangi 1, 6 bagi 3, berarti akar 2X sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. Tinggal ini gimana untuk mendapatkan X? Berarti X sama dengan 2 per akar 2. Oke, X-nya sudah dapat 2 per akar 2. Yang ditanyakannya adalah nilai dari 2X. Ingat, ini belum sampai sederhana karena ini masih ada akar di bawah. Kita rasionalkan dulu. Per akar 2 kali akar 2 per akar 2. 2 dikali akar 2 berarti 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 berarti 2. Coret-coret berarti nilai X-nya sama dengan akar 2. Yang ditanyakan adalah 2X. Berarti 2X sama dengan 2 dikali akar 2. Berarti 2 akar 2. Berarti jawabannya adalah 2 akar 2. Seperti itu untuk yang nomor 8. Jika kecepatan kalian bisa dikurangi untuk ininya, speed di videonya. Selanjutnya untuk nomor 9, nanti juga kalian akan menemukan tipe soal seperti ini. Yang pasti kalian harus ingat, ini biasanya dasar karena kita menggunakan persegi panjang yang dimana kalian sudah pelajari mulai dari SD. Persegi panjang ada panjang, ada lebar. Yang ditanyakan keliling. Ini kuncinya kalian harus hafal rumus dari keliling. Kalau ditanyakannya keliling, kalau ditanyakannya luas berarti harus hafal luas rumusnya apa dari sebuah persegi panjang. Ini untuk keliling rumusnya kan 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Tinggal kita masukkan, berarti keliling sama dengan 2 dikali. Panjangnya sudah ada, akar 5 min akar 3. Tambah 2 dikali L. L-nya pun sudah ada, akar 2 tambah akar 3. Atau lebarnya sudah ada tuh. Tinggal kita sederhanakan dengan cara mengali pelangi. Kita kalikan semua 2 dikali akar 5, 2 akar 5. 2 dikali min akar 3, min 2 akar 3. Sebelah sini pun sama, kita kalikan 2 dikali akar 2 berarti 2 akar 2 positif. 2 dikali akar 3 berarti plus 2 akar 3. Tinggal kita perhatikan apakah ada yang bisa dihilangkan. Ternyata bisa. Negatif 2 akar 3 ditambah 2 akar 3, 0. Yang lainnya tidak bisa, ya sudah tulis saja. Berarti kelilingnya sama dengan 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa, ya sudah, berarti ini jawabannya. Maka keliling dari persegi panjang tersebut adalah 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Atau penulisannya seperti ini juga boleh. 2 dikali akar 5 tambah akar 2. Bisa seperti itu. Jadi otomatis jika pertanyaannya luas, kalian harus hafal rumus dari luas persegi panjang. Jika keliling, ya harus hafal juga keliling dari persegi panjang. Ataupun nanti kalau misalkan di soal persegi, ya kalian juga harus hafal luas ataupun keliling dari sebuah persegi. Seperti itu. Gitu, sekarang kita lanjut nomor 10. Nomor 10, ingat kalau misalkan dari sebuah grafik kita mau mencari persamaan eksponennya, berarti kita harus menentukan yang pertama K dulu. K itu gampang, tinggal dilihat. K itu jarak dari yang berpotongan dengan asimtot. Kalian sudah tahu kan, sudah mengenal sebelumnya asimtot ini, garis yang tidak terpotong oleh suatu grafik. Sampai kapanpun hanya mendekati aja, hanya didekati oleh grafik tanpa memotong, berarti itu asimtot nih di sini. Berarti kalau kalian lihat di sini berarti asimtotnya Y sama dengan 2. Oke, asimtotnya kita dapat Y sama dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan di sini asimtotnya Y sama dengan 2 sudah aman. K itu jarak dari asimtot dengan yang berpotongan di sumbu Y. Perpotongan di sumbu Y. Sumbu Y ini adalah yang vertikal. Yang berpotongannya itu di grafik di sini kan? Ini adalah titik dari 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Oke, berarti K itu jarak dari sini sampai sini. Kita kasih warna hijau deh biar jadi pembeda. Nah, dari sini sampai sini berarti ini adalah nilai K. Kalau dilihat berarti K itu adalah 3 kurangi 2 sama dengan 1.
1. Seperti itu untuk K. Berarti kita dapat kesimpulan tadi nilai K sama dengan 1. Kemudian untuk asimtotnya Y sama dengan 2. Terus Y sama X dapatnya dari mana? Kita pakai titik lain. Ternyata di sini juga terlihat dari gambar ada titik lain nih yang berpotongan di sini. Ini dilihat untuk X-nya itu ada berhenti di angka 2, untuk Y-nya 6, berarti 2,6. Berarti kita dapat ini untuk X. Ini X, Y, X-nya 2, Y-nya 6. Tinggal kita masukkan semua ke dalam rumus. Di dalam rumus Y sama dengan K A pangkat X. Tadi kan K-nya 1. Kemudian tadi kita juga dapat X-nya, atau langsung aja deh dalam titik. Dalam titiknya tadi kita dapat 2,6. Terus kita juga dapat asimtotnya Y sama dengan 2. Ya sudah, tinggal kita masukkan semuanya ke dalam sini. Kita substitusi. Awalnya Y sama dengan menjadi 6 sama dengan K-nya itu kan 1 dikali A. A-nya kita nggak tahu karena kita mau mencari A. Karena kita tujuannya mau mencari A di sini. A-nya nggak tahu, X-nya kan tadi udah ada nilai Y-nya 6, berarti X-nya yang 2, ini X, ini Y. Kemudian plus minus asimtot, karena asimtotnya di atas sumbu X maka bernilai positif 2. Tinggal kita hitung 6 sama dengan A pangkat 2 tambah 2. Berarti A pangkat 2, A pangkat 2 ini adalah 6 kurangi 2, 4. Berarti 4 sama dengan A pangkat 2, berarti A sama dengan akar dari 4. A sama dengan 2. Baru dapat A-nya sama dengan 2. Kalau udah, tinggal kita bentuk saja. Masukkan lagi ke dalam rumus tanpa mengubah nilai X dan Y. X dan Y-nya tetap. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan K-nya tetap angka 1 tadi. Ya sudah, 1 dikali A. A-nya sudah ada 2. Pangkat X, asimtotnya 2 plus 2. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 2 pangkat X plus 2. Seperti itu. Itu saja untuk pembahasan dari nomor berapa tadi? Sampai dengan nomor 10. Anak-anak dimohon untuk mengerjakan latihannya. Tidak perlu dicatat untuk pembahasan ini. Tidak perlu dicatat lagi. Langsung saja mengerjakan latihannya yang serupa dengan nomor pun yang serupa pada PDF yang sudah saya share di grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.